Baik, pergi sendiri kalau begitu. Baim mengaku kalah saat dia duduk di sofa. Tanpa ragu, Adira bergegas ketakutan. Apakah dia benar-benar menakutkan? Dengan ekspresi gelap, Baim membuat panggilan telepon ke Kenzi. Beri teleponnya ke Alexa. Kenzi mengangkat satu alisnya dengan rasa ingin tahu, apakah Baim menelan dinamit? Namun, dia masih menyerahkan telepon ke Alexa. Asistenmu sedikit bodoh, tidak, biar kuulangi, dia sangat bodoh. Alexa tertawa terbahak-bahak, menilai dari nada suara Baim, Adira pasti membuatnya gila. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejarnya, tetapi Adira terus melarikan diri seolah dia sama sekali tidak tahu. Saat berurusan dengan Adira, kamu harus menargetkan sisi welas asihnya. Dengan kata lain, kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan simpatinya. Kamu terus muncul di depannya seperti superstar yang maha kuasa yang menuntutnya untuk menjagamu. Tentu saja Adira akan mengabaikanmu. Ditambah lagi, bukan berarti dia belum pernah melihat wajah tampan sebelumnya. Pria yang kumiliki di rumah cukup memesona. Jadi, kamu harus membiarkan dia melihat sisi baikmu dan memenuhi minatnya, mengerti? Dia sangat malas, seolah-olah dia akan melayani kepentingan orang lain, komentar Kenzi sambil duduk di satu sisi. Dia adalah tipe orang yang ingin tidur dengan seseorang pada kencan pertama dan menikahi mereka pada kencan kedua. Perlahan mengejar seseorang, dia tidak memiliki kesabaran untuk proses yang membosankan. Itu sebabnya tidak ada wanita yang mau menikah dengannya. Baim merasa sedikit tersinggung dengan kata-kata Kenzi, jadi dia menutup telepon. Meskipun dia tidak mengakuinya, dia memang seperti yang dijelaskan oleh Kenzi. Dia benci berlarut-larut. Faktanya, pada beberapa kesempatan, dia hampir meraih Adira dan memintanya untuk bersamanya. Tapi, dia tahu Adira akan menolaknya, jadi kata-kata itu tidak pernah lepas dari mulutnya. Alexa menyarankan dia menargetkan sisi welas asihnya. Ada banyak penggemar yang mengejar selebritas sepanjang hidup mereka untuk menemukan bahwa mereka bahkan tidak bisa melihat sekilas. Namun, disinilah dia menghabiskan hari demi hari bersama aktor harta karun nasional. Tidakkah dia pernah mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan darinya dan mengagumi daya tariknya? Baim tidak bisa mengerti. Dia adalah aktor papan atas. Apakah terlalu memalukan baginya untuk mengejar asisten kecil sepanjang hari persiapan untuk pianis hampir selesai? Selama waktu ini, Alexa menghilang dari pusat perhatian untuk fokus mempelajari naskahnya. Tapi, 2 hari sebelum berangkat, dia menerima kabar bahwa Stupid telah menetapkan tanggal rilis resmi. Ini adalah film pertama yang dia ikuti, jadi itu sangat berarti baginya. Ini akan dirilis pada bulan Juni. Anda diharapkan ikut mempromosikannya. Tentu saja, Alexa tersenyum. Ngomong-ngomong, kudengar kamu benar-benar mendaftarkan Andre untuk menjadi peserta pelatihan Mandala? Namanya sekarang Jevan Ajendra, itu adalah nama panggung yang dia pilih sendiri. Sepertinya dia benar-benar memiliki niat untuk memisahkan diri dari keluarga Geraldine. Jangan berani-berani membuka pintu belakang untuknya. Harapanku selalu ketat, bahkan denganmu. Jadi dia tidak berbeda, kata Kenzi sambil memeluk istrinya. Tidak ada yang bisa mengharapkan kesuksesan segera, saya yakin Andre memahami ini. Tapi harus saya katakan, suaranya sangat unik. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu hasil yang memuaskan untuk pianis. Ada banyak adegan ledakan di film ini. Hati-hati, Kenzi mengingatkan. Dia kemudian menambahkan sambil menciumnya, Baim telah mengambil Adira, jadi aku ragu kamu akan mendapatkannya kembali. Adapun Natalie, dia dan Gilang saat ini sedang mencoba untuk mempunyai anak, jadi menurutku dia tidak bisa terus berkeliaran denganmu juga. Jadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukanmu asisten lain.
Aku hanya butuh seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan. Alexa tidak memiliki harapan yang tinggi untuk asistennya. Dia tidak membutuhkan seseorang yang pemarah atau seseorang yang terlalu banyak bicara. Nyatanya, jika dia tidak perlu mencurahkan energinya pada film, dia tidak membutuhkan asisten sama sekali. Kamu tidak tahu betapa aku sangat ingin pergi bersamamu. Dengan adanya Baim dan Rizky, kamu tidak perlu khawatir. Kenzi tidak menanggapi. Dia hanya memeluknya lebih erat. Tuan Kenzi, kamu menjadi semakin kekanak-kanakan. Aku hanya akan syuting sebentar. Tapi tanpamu di sisiku, aku tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Aku sudah terbiasa memilikimu dalam hidupku, jawab Kenzi dengan lembut. Cepat pulang setelah syuting selesai. Aku akan mengunjungimu di lokasi saat aku punya waktu. Alexa tidak berdaya di sekitarnya. Kalau begitu aku akan meninggalkan ibuku dan Andre di tanganmu. Kami adalah suami dan istri. Aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak memintaku untuk. Sementara itu, penggemar Alexa sudah lama tidak melihatnya dan sangat merindukannya. Jadi, mereka mulai meninggalkan pesan di halaman media sosial Kenzi. Tuan Kenzi, serahkan Little Miss Alexa kami. Kami sudah lama tidak bertemu dengannya. Proyek mendatang apa yang akan melibatkan Alexa, Tuan Kenzi? Kami sangat merindukannya. Melihat pesan-pesan ini, Alexa mau tidak mau mengambil foto dirinya sendiri. Dia kemudian mempostingnya ke akun Kenzi dengan judul, Nona Alexa kecil ada di sini. Ketika Adira melihat bahwa Alexa mendapatkan asisten baru, dia tercengang sekaligus patah hati. Misinya untuk menjaga Baim seharusnya berakhir begitu dia mulai syuting. Jadi, dia awalnya berharap untuk kembali ke sisi Alexa. Tapi, siapa sangka, Alexa akhirnya akan mendapatkan asisten baru itu masuk akal. Bagaimanapun, dia dimaksudkan untuk menjadi asisten sementara sejak awal. Jadi, bagaimana dia bisa bermimpi untuk tetap berada di sisi Alexa? Apa yang kamu lamunkan? Baim bertanya sambil melihat Adira berjalan di depan. Alexa mendapat asisten baru. Jadi, kupikir sudah waktunya aku mundur, jawab Adira sambil menoleh untuk melihat Baim. Ekspresinya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia punya asisten, tapi aku tidak, kata Baim sambil menatapnya. Jangan bilang, mengikutiku tidak sebaik mengikutinya, lihat asisten barunya. Dia tidak secantik kamu dan tidak mungkin lebih pintar dari kamu. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan padanya apa yang kamu mampu, dan membuatnya menyesal menemukan seseorang yang baru? Adira tetap diam. Dia sebenarnya cukup terluka. Lagi pula, Alexa bahkan tidak memberikan peringatan sebelumnya. Sepertinya dia tidak peduli, lupakan saja. Kamu membuatnya seolah-olah mengikutiku adalah siksaan besar. Aku tidak akan memaksamu. Setelah berbicara, Baim menarik kopernya ke belakang, siap untuk pergi. Pada saat ini, Adira tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Kau sendiri, saya selalu sendirian. Entah kamu menjadi asisten saya, atau saya melanjutkan sendiri, jawab Baim lugas. Adira melirik Alexa dan asisten barunya dan kemudian melihat kembali ke arah Baim. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan menjadi asistenmu. Tidak ada gunanya mengatakannya. Aku sudah menyiapkan kontrak, ayo tanda tangani dulu. Pada saat ini, Adira akhirnya menyadari bahwa Baim adalah orang yang suka bertindak, cukup menakutkan betapa cepatnya dia. Apakah dia mungkin ingin mengontraknya sejak lama? Kalau tidak, mengapa dia sudah memiliki kontrak dan mengapa dia membawanya? Setidaknya beri aku waktu untuk melihatnya. Apa yang harus dilihat? Gajimu akan berlipat ganda, jadi tanda tangani. Baim langsung membalik ke halaman terakhir kontrak dan menyerahkan pena kepada Adira. Adira cukup terkejut, tapi dia tetap menandatangani. Sebenarnya,
Jika dia meluangkan waktu untuk mencatat detail kontrak, mungkin dia tidak akan menandatangani kontrak 30 tahun tanpa mengetahuinya. Baim yang tidak sabar dengan cepat mengambil kontraknya dan mengungkapkan senyum langka. Dia kemudian membawa Adira ke Alexa. Tanpa terlihat curiga, Alexa bertindak seolah tidak terjadi apa-apa saat dia bermain bersama dengan tindakan Baim. Adira, karena kami tidak dapat memastikan kapan kamu akan kembali, Kenzi bertemu Amelia menjadi asistenku. Itu tidak apa-apa, dia sudah menandatangani kontrak denganku, kata Baim sebelum dia menyeret Adira pergi. Saat mereka pergi, Alexa tidak bisa menahan tawa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.